Biarlah kita selalu berdoa, kita tetap ada di dalam pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kita tahu Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, dan luar biasa buat kita. Terima kasih. Yuk kita satukan di dalam doa ya ibu-ibu ya. Sekarang kita fokus untuk berdoa dan juga kita fokus untuk beribadah. Nanti ada pesan nih, kalau pas firman Tuhan jangan ada yang tidur ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak ya, kita tetap semangat. Ya, tetap semangat. Dan juga nanti pas pujian tuh Jelika yang pimpin juga semangat ibu-ibu ya. Karena ibadah kita hanya sebulan sekali. Puji Tuhan ya. Jangan ada yang tidur ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pas dengan firman Tuhan nanti kita tetap semangat, tetap fokus, dan tetap ada dalam hikmat Tuhan. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan siang hari ini. Engkau sudah menyertai kami, memelihara kami. Bahkan Yesus, Engkau memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kami boleh terima di dalam kehidupan ini. Saat ini Bapa, kami mau melayani Engkau lewat ibadah Victorious Moment Robinson. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah kami selalu ada di dalam hadirat dan hikmat-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan melayani Ibu Monik. Tuhan berkati Pastor Monik secara luar biasa. Biarlah setiap firman yang disampaikan kami sangat diberkati, sehingga kami datang saat ini tidak sia-sia. Kami pulang akan membawa berkat sukacita kemenangan di dalam Engkau. Berkati Pastor Monik, setiap firman ada urapan, ada kuasa dari Engkau. Begitu juga Bapa untuk Like saat ini sebagai WL, para singer, musik, yoke, berkati mereka di dalam melayani Engkau pada pagi siang hari ini. Persatukan mereka di dalam kasih-Mu. Bapa, biarlah di dalam setiap pujian, dalam setiap penyembahan ada kuasa, ada urapan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kau memberkati juga ruangan dan tempat ini. Sucikan, kuduskan. Biarlah kami selalu tahu di dalam hati, jiwa, roh kami selalu ada Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Bertemu kembali dalam cintanya Tuhan, dalam sayangnya Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan atas kehidupan kita. Mari bangkit berdiri, salaman kiri kanan, katakan Tuhan luar biasa ya. Tuhan luar biasa ya.
ini pujiannya kita nggak perlu tepuk tangan, tapi kita yang mau kita doa dan kita berdoa. Sepakat dengan saya? Boleh? Ya, nggak perlu tepuk tangan kali ini. Untuk pujian ini nggak perlu tepuk tangan. Jadi maunya doa dan kita berdoa. Latihan dulu Pak Yoga. Yes. Latihan dulu dong. Ratusan hari sudah 2025 kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Terlalu banyak pertolongan, bahkan sesuatu yang mungkin tidak layak kami terima, namun karena belas kasihan Kau berikan kepada kami. Tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Mari setiap engkau jangan ada yang berdiam. Setiap engkau tempat ini, kau dan saya
suara, dengan suaramu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih untuk ratusan hari yang sudah 2020. Sebentar lagi kami mengakhiri. Masih banyak kurang Tuhan, masih banyak salah. Namun jika berdiri hari tetap beriman kepadamu dan percaya
baik Tuhan. Tuhan yang setia bagi setiap kami. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami saat ini datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tahu walaupun kami melewati banyak tantangan dalam hidup, tapi Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang meneguhkan setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Tuhan, kami pegang tangan-Mu dan bawa kami kepada kemenangan. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa, kami anak-anak-Mu pada saat ini, kami serahkan waktu yang singkat ini kepadamu. Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, wanita-wanita-Mu, hamba-hamba-Mu, pria wanita yang luar biasa yang Kau kasihi. We need you Lord Jesus, we need you. Kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang terbuka, yang excited, bergairah untuk kami percaya Tuhan, Engkau akan menambah-nambahkan, memberkati, memultiplikasikan, melipat gandakan setiap firman Tuhan. Janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah dengan bahasa yang sederhana firman Tuhan boleh kami terima dan kami menerima berkat luar biasa. Kita semua yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, God is good all the time, and all the time God is good. Beri kemuliaan yang terbaik kembali kepada Tuhan Yesus. Boleh lihat kanan kiri, berikan senyuman yang terindah, senyuman Tuhan Yesus. Haleluya. Saya senang bisa ketemu dengan semua yang ada di sini. Boleh lambaikan tangan lagi. Wah, senang banget wajah-wajah yang luar biasa penuh sukacita di tempat ini. Sampai Pak Tengker pun pakai bajunya putih-putih. Ya, kayak malaikat saudara ya. Luar biasa. Hari ini tema yang saya mau bagikan, yang Tuhan titipkan adalah berkat dalam kekurangan. Berkat di tengah kekurangan, saudara. Saudara, ngebayang gak sih kita nih di bulan apa sih sekarang? Cepet gak waktu berjalan ya? Kayaknya baru Natal, barusan nih. Natal udah tinggal berapa lagi ya? 6,5 minggu lagi loh, saudara. Colek sebelahnya. Sebentar lagi Natal. Kamu mau kasih apa hadiah untuk Tuhan Yesus? Ingat bahwa jiwa-jiwa saudara ya. Tapi seringkali kita kekurangan waktu, benar gak sih ya? Aktivitas gak habis-habisnya. Dari bangun pagi, siapin makanan, beresin rumah. Ibu-ibu sebelum sini ngapain aja? Sebelum ini ngapain aja? Hah? Beresin rumah, masak. Belum yang punya anak, punya cucu, punya suami yang harus masak, dibikinin kopi lagi. Banyak sekali saudara. Terus ada yang kerja di kantor, ada yang harus banyak buat segala macam. Kadang-kadang kita udah tengah malam mau tidur rasanya udah capek. Iya nggak sih, aduh kayaknya udah belum jam 10 udah rasanya aduh udah capek banget. Waktu 24 jam sehari rasanya seperti 12 jam. Ya betul ya Bu Nori ya, cepet banget saudara. Dampaknya kadang kita suka stres, kan jadi emosi gitu loh. Sensi, ya cepet sensi, bukan sensi Senayan City, sensitif maksudnya saudara. Belum lagi kekurangan apa? Kekurangan energi, kekurangan rasanya nggak sabar, kurang sabar. Coba tanya di sebelahnya, kamu kurang sabar nggak? Ya. Itu menguras energi kita loh, menguras emosi kita. Rasanya, aduh, nggak ada kesabaran yang cukup. Kalau orang kurang sabar, akhirnya cepet apa? Cepet marah, saudara. Ya, atau yang
Saat-saat ini banyak yang terjadi. Saya percaya di tempat ini tidak, dalam nama Yesus, tidak kekurangan finansial seperti itu. Katakan amin dong. Kita harus beriman, saudara. Ya, beriman. Ya, memang biaya hidup semakin tinggi. Ya, rasanya penghasilan tuh nggak sebanding. Belum lagi harus bayar BPJS, belum bayar uang anak-anak sekolah. Saya ingat banget waktu tahu baru lagi hamil kembar 3, di kepala saya udah langsung mikir, aduh, beli susunya banyak banget ya, harus beli nanti popok, beli pampers, beli makanan, udah masih baru ada di perut, udah mikirin nanti sekolahnya bagaimana. Ibu-ibu kan suka begitu ya. Iya atau iya ya, iya. Kadang-kadang ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita bahkan takut. Atau lagi kekurangan apa? Kekurangan pengakuan. Saya udah melakukan yang terbaik untuk suami saya dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi nggak dihargai, ya. Atau sini anak-anak saya udah melakukan ini, sekarang bukannya ini anak-anak kurang ajar. Jangan bilang anak-anak kurang ajar, berarti kita yang kurang mengajar, saudara. Ya, saudara. Jadi atau kurang dukungan. Belum lagi kita yang merasa kurang kepastian akan masa depan. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami di PHK, tiba-tiba keluarga yang baik-baik gagal, ya, ada keributan dan sebagainya. Saudara, kita kadang merasa kehilangan, something missing. Dampaknya itu kita akan menjadi takut, menjadi cemas. Banyak sekali dalam kehidupan kita mengalami kekurangan-kekurangan di berbagai aspek dalam kehidupan. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ternyata saudara, mau tahu nggak, di Alkitab itu juga banyak orang-orang yang kekurangan, tapi kita akan melihat bagaimana Yesus mengajar supaya kekurangan itu menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Mau tahu? Mau tahu nggak? Semua diam aja, saya nggak mau terusin deh. Mau tahu? Coba tanya di sebelahnya, kamu mau tahu nggak sih? Kalau mau tahu saya terusin. Mau dong ya? Oke. Kita lihat ya di Yohanes 6. Kita lihat cerita yang gak asing lah. Kalau saudara di Sunday School dulu nih udah tahu apa yang ngelompok kali cerita ini ya. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara bisa baca bersama-sama saya ya. Jadi kita tambah semangat lagi. Yohanes 6 ayat 1 sampai 12, nggak apa-apa. Kita jadi lebih mengerti ya saudara ya. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2, ya. Tetapi apa artinya untuk orang banyak ini? Ayat ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya mau tanya, ini cerita tentang apa, saudara?
Yes, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ingat, orang-orang banyak ikut, tetapi pada nggak ada makanan di situ. Waktu Yesus sempat bertanya, kita mau beli rotinya di mana nih? Nggak ada. Kalau di sini keluar udah ada kantin, udah ada tempat beli makanan banyak, saudara. Tapi tidak di situ. Hari ini kita lihat ya, 4 poin singkat. 4 poin singkat. Saudara mau catat boleh, saudara mau foto nanti itu juga boleh. Kita belajar bagaimana Tuhan mendatangkan berkat di dalam kekurangan kita. Tadi kita sudah berbicara begitu banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat seperti Tuhan Yesus memberkati orang banyak itu hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bu, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang artinya apa sih? Kurang lah. Ini makanan anak kecil, anak saya yang laki, 2 anak laki itu makannya banyak banget. Siapa yang punya anak laki di sini? Ya, ngerti banget nih. Kalau anak laki makannya banyak, kalau perempuan makannya sedikit, masih jaga badan juga, dikurang-kurangin. Ya. Kalau laki bentar-bentar, mam, lapar, lemari es, udah gak ada makanan, kosong, gak ada roti. Saya bilang salah sendiri, kamu makannya banyak banget. Ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan mendatangkan berkat dalam kekurangan. Yang pertama, poin yang pertama, serahkan yang sedikit, katakan sedikit. Kepada siapa? Kepada Yesus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai cuma 5 roti dan 2 ikan. Apakah artinya itu untuk segitu banyak orang? Saudara, ada seorang ibu. Katakan, mau kasih nama siapa ibu ini? Kasih nama siapa, Bu? Nah, ibunya. Kasih satu nama. Hah? Butet. Oh, oke. Ibu Butet. Waduh, keren juga namanya ya. Si Ibu Butet, suaminya ini buruh harian, saudara. Suara apa ya? Ada suara ini, gempa gitu ya. Penghasilannya itu nggak menentu karena harian, saudara. Ya, dia punya 2 anak kecil si Ibu Butet ini. Kadang-kadang uang belanja nggak cukup. Uang belanja seminggu harus dibikin cukup sampai 2 minggu. Pernah nggak ngalamin begitu? Aku pernah, saudara ya. Seringkali uang nggak cukup. Begitu harus diakalin bagaimana gitu ya. Suatu hari dia ke gereja, di gereja dibilangin akan ada ini kelas untuk bikin kue. Wah, dia pengen banget belajar, tapi dia pikir uangnya nggak cukup ya. Tapi dia merasakan Tuhan bilang udah beli bahannya. Dia beli bahan yang simple aja, saudara. Dia beli tepung. Yang suka masak bikin kue siapa nih di sini? Ngerti nih ya, belinya apa tuh ya? Dia cuma beli yang cukup aja, gula ya sama telur untuk bikin kue. Dia lihat kelasnya, dia pelajari, saudara. Dia benar-benar ini dia mulai praktekkan, katakan praktekkan. Yang pertama bikin bantet kuenya, gitu. Tapi yang kedua makin bagus, dia rajin, katakan rajin. Dia rajin praktekkan, dia lakukan. Akhirnya ada tetangganya yang lihat, aduh, ibu ini ternyata rajin. Dia bilang, si ibu ini tetangganya Tuhan jamah. Udah anak kamu mau ulang tahun, order sama dia. Tetangganya order kue, ya. Ternyata tetangganya suka kuenya, enak, saudara. Kita kalau benar-benar melakukan dengan hati, hasilnya nah. Jadi kuenya si Ibu Butet dari mulut ke mulut orang pada tahu. Jadi orang mulai pesen. Dan dia dapat lagi kreativitas. Oh, saya coba bikin cookies, kue-kue. Dicobain, dia mulai bagikan. Dia seperti Tuhan Yesus memecahkan roti ya, itu dia bagikan roti-roti itu, kue-kue itu ke tetangga-tetangganya. Pada suka, saudara. Mereka mulai beli. Dia jual dengan harga yang terjangkau. Bahkan ke anak-anak sekolah pada beli di depan sekolah. Beli laris, saudara. Akhirnya, saudara, dari mulut ke mulut, dari anak-anak beli jualan roti itu, dia bisa menjadi pengusaha wanita.
Ya, dengan jualan seperti itu karena dia rajin, dia terus praktekkan. Sekarang ibu Bu Ted, ya, dia bukan hanya kesulitan, tapi dia bisa bantu anaknya, dia bisa mendapat sisa 12 bakul dengan apa? Dengan ada uang tabungan, walaupun sedikit-sedikit dia mulai menabung, saudara, dia mulai bisa memenuhi kebutuhannya, dan dia selalu punya ucapan syukur. Ucapan syukur Tuhan. Ucapan waktu kita bersyukur, Tuhan memberikan kelimpahan terlebih dulu dari hati yang bersyukur, saudara. Jadi hari ini bawa yang sedikit dari hidupmu. Apa itu talentamu, apa itu waktumu, apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Setiap kita selalu mempunyai sesuatu yang Tuhan titipkan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa berikan walaupun sedikit? Lakukan dengan baik, lakukan dengan rajin, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan ucapan syukur, dengan kasih kepada Tuhan dan keluarga dan jiwa-jiwa. Tuhan yang akan menambah-nambahkan, Tuhan yang akan memberi hikmat, Tuhan yang akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita dapat melakukan senantiasa. Yang pertama, berikan yang sedikit kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, kita harus beriman. Kalau Tuhan itu memberkati walaupun keadaan kita sedang remuk, sedang terpecah-pecah seperti roti dipecah, rasanya hidup kita tuh seperti dipecah-pecah lagi. Aduh, Tuhan lagi remuk ini. Firman Tuhan dikatakan begini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, dan dia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya, lalu murid-muridnya itu membagikannya kepada orang banyak. Kita kadang-kadang seringkali dalam hidup rasanya dipecah-pecah, hati kita, perasaan kita, keadaan dengan tantangan, dengan tekanan. Tapi kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus, bahwa bersama Dia keadaan kita tidak akan selalu seperti itu. Justru dalam keadaan seperti melewati lembah kelam, itu waktunya Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Dalam hidup kita akan melewati lembah-lembah kekelaman, tapi jangan takut. Tuhan telah memberikan tongkat dan gadanya. Iman kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Seringkali ibu-ibu kita fokus lebih kepada keadaan kita, perasaan kita, cara pikiran kita sendiri, bukan pikiran Kristus. Saudara tahu, Daud sebelum dia masuk ke istana jadi raja, dia harus melewati Goliat, melawan Goliat terlebih dahulu. Yusuf sebelum dia menjadi orang yang punya pengaruh di Mesir, dia harus masuk ke penjara terlebih dahulu. Ratu Esther sebelum dia menjadi queen, saudara, dia harus melewati banyak tantangan dalam hidupnya, banyak pergumulan. Saudara, bagaimana dengan Ruth sebelum dia menjadi istri daripada Boaz? Sebelum Tuhan memberkati Ruth untuk menjadi nenek moyang dari Daud, bahkan dari keturunan Ruth lahirlah Yesus. Sebelum itu semua, Ruth kehilangan suami, gak punya apa-apa, keadaannya sangat sepertinya tidak ada pengharapan. Bukankah kita sering ada di tempat yang seperti itu? Tapi yang membedakan, orang-orang ini selalu fokus kepada Tuhan, selalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bisakah kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya? Seringkali apa yang kita harapkan tidak terjadi begitu saja. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, di sini ada yang gak sayang sama anaknya, boleh angkat tangan. Nanti kita doakan rame-rame. Ada, semua pasti kalau punya anak sayang sama anak-anaknya.
Ini Ibu Lika juga, dan anak-anaknya di jauh-jauh gitu selalu didoakan semuanya segala macam, saudara. Apalagi Tuhan Yesus, Dia lebih sayang sama kita. Dia mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya yang gak pantas, yang gak patut, yang suka berdosa, banyak dosanya kepada Dia. Dia lakukan itu. Ingat saudara, mata hati kita tetap kepada Tuhan senantiasa. Poin yang pertama tadi, bagaimana kita bisa melewati kekurangan ini, mendapatkan berkat, serahkan yang sedikit kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman kita selalu harus terfokus kepada Tuhan. Walaupun kita melewati lembah kekelaman, walaupun hati kita sedang remuk, saudara. Yang ketiga, selalu ada ucapan syukur. Bersyukur untuk yang sedikit. Mudah bagi kita bersyukur dalam keadaan baik. Benar? Tapi bisa nggak kita bersyukur dalam keadaan yang sulit, yang penuh tantangan, yang kekurangan bahkan, yang sedikit itu? Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat, Yesus ambil roti itu, anak itu memberikan kepada Yesus. Seringkali kita nggak mau memberikan kepada Yesus, kita mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu anak itu memberikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima. Dia terima. Lalu yang dia lakukan, dia mengucap syukur. Mengucap syukur membuka pintu surga. Mengucap syukur itu seperti magnet. Tahu magnet? Kalau saudara punya lemari es, suka ada magnet-magnet yang ditempel di lemari es. Mengucap syukur itu seperti magnet yang menarik kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita banyak mengeluh, ya, kita sedang mengundang apa keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita itu terjadi dalam hidup kita. Dengar baik-baik saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti waktu kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata keluhan, kata-kata komplain, itu akan menarik ke dalam hidup kita. Tapi kalau kita keluarkan kata-kata baik, firman Tuhan, kata-kata yang mendatangkan kebaikan, Tuhan itu memberikannya. Saudara, suatu hari saya saat itu sedang tinggal di luar ya saudara, dan kami dan suami sedang mengalami tantangan keuangan dalam waktu yang cukup lama. Dalam pelayanan, ya saya dalam pelayanan, dan teman-teman dari Komsel, sel group mau datang ke rumah. Saya nggak tahu, saudara, banyak yang mau datang nggak tahu mau masak apa. Bukan yang nggak tahu karena nggak ada makanan di dalam rumah saya. Saya bilang, aduh Tuhan, itu gimana ya? Saya buka kabar makanan saya, ada beras sih, sama ada spaghetti begitu. Aduh, ini yang datang banyak, Tuhan ini gimana? Saya jujur saudara, saat itu saya mau cancel Bu. Saya pikir aduh, daripada saya malu ya, jangan saya cancel. Tapi saya merasa seperti Tuhan bilang, udah masak apa yang ada. Saya bilang, oke Tuhan, saya cuma ada spaghetti sama ada tuna yang di dalam kaleng-kaleng tuh. Saya bilang, saya cuma ada ini. Ya udah deh Tuhan, saya buat saudara ya, pakai siapa yang pintar masak di sini? Ya, Ibu Yuliana mungkin pintar masak ya, ada ibu-ibu pasti. Bu Nia dipakai garlic ya, bawang begitu ya, potong ini pakai cabai dikit. Itu saya rebus spagettinya, saya mulai masak, taruhin tuna, jadi deh spaghetti aglio olio. Ya beri kemuliaan kepada Tuhan. Terus teman-teman datang saudara, tapi cuma satu, makanannya cuma itu aja Bu. Cuma itu aja Bu, gak ada lagi yang lain. Udah, terus saya bilang Tuhan, datang nih, wah mobil ya pada datang gitu. Untung puji Tuhan mereka ada yang bawa kue-kue, udah kue-kue. Tapi saudara saya mau katakan, ada sukacita yang berlimpah-limpah saat itu. Kalau bukan Tuhan saudara. Dan saat itu juga ada 2 orang dibaptis di rumah saya. Bukan karena mereka udah orang
percaya terus dibaptis. 2 orang Kedar datang sama teman saya, datang ke situ, 2 orang itu dibaptis. Beri pengulangan kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kekurangan pun Tuhan bisa pakai hidup kita. Waktu kita menaruh pengharapan kita, beriman kepada Tuhan. Dalam kekurangan, sesudah mereka pulang semua sukacita. Bukan berarti uang saya bertambah-tambah banyak, tidak. Tetapi ada sukacita, ada keselamatan 2 jiwa loh saudara. Wah, saya merinding setiap kali saya ngomong begini. Kalau bukan Tuhan, ingat loh saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang poin yang terakhir, saudara mau tahu? Mau tahu? Yang pertama kan tadi menyerahkan yang sedikit ya kepada Tuhan. Yang kedua kita beriman. Dari sedikit beriman dalam keadaan apapun, ingat Tuhan, bilang sama sebelahnya, ingat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan selalu bersyukur, smile, lihat kiri kanan smile gitu ya. Yang keempat, hidup kita harus selalu menjadi saluran berkat walaupun dalam kekurangan. Kita seringkali, aduh saya kekurangan ini begini. Tapi lihat Yohanes 6 ayat 12. Setelah semua orang kenyang, ia berkata, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Hidup kita, masalah kita, sakit hati kita, air mata kita, kesusahan kita tidak pernah terbuang sama Tuhan. Tuhan bisa balikkan supaya hidup saudara menjadi berkat senantiasa. Tapi bagian kita ada bagian Tuhan, di mana Tuhan memberkati. Bagian kita adalah melakukannya. Tetap Tuhan Yesus itu Tuhan yang tertib loh. Dia bilang, jangan di potongan-potongan itu jangan dibiarkan begitu, kumpulin lagi. Kita punya Tuhan yang tertib dalam hidup kita juga. Tetap menjadi saluran berkat karena Tuhan Yesus selalu memberkati. Bagi Tuhan tidak pernah ada yang terbuang. Justru dalam apa yang kelihatan kecil, Tuhan selalu bisa berkati berlimpah-limpah. Di sini tadi saya masuk ke sini ada yang baru datang dari mengajar anak-anak sekolah. Tuhan memberkati apa yang kau lakukan, apa yang kita lakukan Tuhan bawa kepada Tuhan senantiasa. Yang sedikit Tuhan akan tambah-tambahkan. Saudara, 5 roti 2 ikan di tangan kita bersama Tuhan Yesus. Waktu kita rajin, kita mengelola dengan baik, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ibu mertua saya almarhumah, meninggal tahun lalu Desember 12. Ya, saya ingat karena sama ulang tahun anak-anak kembar 3 saya. Luar biasa, dia menunggu sampai hari ulang tahun anak-anak saya, saudara. Si Granny, kita panggilnya Granny. Dia punya hobi merajut, ya saudara. Nih, Granny. Itu di sebelahnya tangan si Granny sama tangan saya di hari-hari terakhir, saudara. Dia suka merajut. Lalu di usia tua, waktu umur 95 pun dia masih merajut. Tapi udah gak bisa seperti dulu. Dulu waktu anak-anak saya masih bayi, si Granny buatin baju-baju bayi gitu ya, dirajut kecil-kecil untuk mereka. Lalu sesudah itu saudara, waktu udah umur 95 dia udah gak bisa banyak merajut. Dia buat rajutan yang kecil-kecil, kotak-kotak seperti itu. Kadang bikin 1 kotak aja bisa 2-3 minggu, padahal dulu bisa dalam sehari udah bisa selesai gitu loh Bu. Karena ya suka tangannya sakit atau apa gitu, jadi dia gak bisa. Tapi dia tetap lakukan terus dia buat selimut kecil-kecil gitu dengan kumpulan rajutan yang dia buat. Setelah jadi 1 selimut, 2 selimut dia kasih ke charity, di mana charity itu kirim ke Afrika untuk selimut anak-anak yang baru lahir di Afrika. Saudara, di usia seberapapun dia tetap produktif, dia tetap memberi nasihat kepada saya, kepada cucu-cucunya. Kita di usia berapapun jangan pernah berpikir, aduh saya nggak bisa apa-apa. Tidak, saudara. Di dalam hidupmu ada roh Allah yang kuat.
Katakan, ada roh Allah yang kuat dalam hidupku. Karena itu tetaplah produktif, tetaplah berbagi. Saudara yang dikasih, setia dengan yang kecil. Sisa-sisa yang kita miliki, waktu, tenaga, materi, talenta, atau masa lalumu yang pahit, Tuhan bisa ubahkan menjadi suatu kebaikan. Dan ingat, Tuhan mau memberi kebutuhan kita menjadi saluran berkat. Tetap melakukan pelayanan menjadi saluran berkat. Bukan dengan mengharapkan saya akan mendapatkan sesuatu dari orang itu. Saya mau katakan, kalau kita berharap dari manusia, terlalu kecil, saudara. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, sumbernya. Cari sumbernya, bukan cari berkatnya. Cari sumbernya, Tuhan Yesus. Berkat itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Bagian kita lakukan dengan baik. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apa yang kita bisa bagikan? Apa yang saudara bisa bagikan? Waktumu untuk mendengar anak-anak, mendengar mungkin suami yang sedang dalam tantangan, atau teman yang sedang bersedih. Punya waktu nggak? Atau saudara punya kemampuan untuk bantu seseorang? Lakukan, saudara. Atau saudara ini suka ngomong, suka berkata-kata, biarlah kata-katamu memberi pengharapan, kekuatan kepada orang. Bukan cari masalah, tapi lakukan untuk kebaikan. Doakan, pakai kata-kata ini untuk mendoakan, untuk memberi penghiburan. Tindakan memberi dari kekurangan itu adalah tindakan kita beriman kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya dalam kekurangan waktu saya, dalam kekurangan tenaga, dalam kekurangan keuangan, dalam kekurangan apa yang saudara ini, tapi saya tetap mau memberi yang terbaik. Hari ini saudara yang dikasihi, saya bisa minta Ibu Lika untuk ke depan datang kepada Tuhan Yesus. Bawa pergumulan kita, bawa kekurangan kita kepada yang sedikit. Biarkan Tuhan memberkati hidup setiap saudara dan saya. Dan selalu mengucap syukur. Dalam apapun tetap bersyukur. Dan lakukan, berbagilah menjadi saluran berkat. Sebagai ayat penutup saudara yang dikasihi, Yohanes 6 ayat 35 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadamu, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadamu, ia tidak akan haus lagi." Percayalah kepada Tuhan Yesus. Carilah Yesus. Bukan cari mujizatnya, bukan cari kesembuhannya, bukan mencari berkatnya, tapi carilah Tuhan Yesus. Karena waktu saudara mendapatkan Tuhan Yesus itu, aliran kehidupan mengalir senantiasa dalam hidup. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas setiap kita, memelihara hati dan pikiran kita. Mari saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita menaikkan lagu sebelum firman Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus dan saya akan berdoa.
ini. Semua karena Engkau. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dengan mata yang tertutup, kami hanya mau bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Walaupun kami melewati banyak tantangan Tuhan, ketidakpastian, pergumulan dalam hidup kami, tapi kami beriman Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat ini pun, oh haleluya, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di manapun saudara berada dengan mata yang tertutup, hanya fokus kepada Tuhan. Angkat tanganmu, ya Rabbi, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan hamba-hambamu yang terangkat. Tuhan, mereka membutuhkan jamahan daripadamu. Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau membuka pintu-pintu langit ya Tuhan. Engkau yang mengulurkan tanganmu, Engkau memberikan peneguhan. Dengar firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, aku yang meneguhkanmu, aku yang menolongmu. Jangan takut, jangan khawatir, karena aku ada selalu menyertaimu. Bahkan aku yang akan memegang tangan kananmu, dan aku yang membawa hidupmu melewati kemenangan lepas kemenangan, kerobosan lepas kerobosan, kemuliaan lepas kemuliaan, mujizat lepas mujizat. Saat ini pun di dalam nama Yesus, datanglah kepadaku. Yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Yang lebih dari satu bagian, taruh tanganmu di dada. Saat ini dengan iman, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia berfirman, bilur-bilur Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanmu. Terima kesembuhan, terima kesembuhan di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Kalau saat ini, kalau saat ini saudara mengatakan, Tuhan, saya dalam kekurangan Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu ya Tuhan, banyak kekurangan dalam hidup saya. Kekurangan waktu, kekurangan kesabaran, kekurangan kasih. Tuhan, saya kekurangan keuangan, saya kekurangan tenaga. Tuhan dan Dia berkata, aku datang bagimu, aku datang bagimu anakku, karena aku mengasihimu. Engkau berharga di mataku, engkau berharga. Mungkin orang melihat engkau tidak berharga, tetapi aku mengasihimu, aku menghargaimu. Aku datang untuk memberi hidup bagimu, dan hidup dalam kelimpahan. Terimalah kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan. Oh haleluya, mengalir semua yang letih lesu. Datanglah kepadaku, karena aku yang memberikan kelegaan kepadamu. Aku sedang memberikan kasih. Buka hatimu, biarlah kasihku mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kesegaran baru Tuhan Yesus, berikan pengurapan baru atas anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Pegang tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Aku membawa Engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita naikkan pujian penyembahan ini dan berterima
kebenaran di tengah kami. Dan kami percaya setiap kalimat yang keluar tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Masuk ke dalam roh kami tertancap dengan baik dan menjadi peringatan pada setiap langkah-langkah hidup kami. Kami diubahkan Tuhan, kami dibuat semakin mengerti, bahkan menjadi semakin seperti Kristus, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba dalam segala aspek hidupnya, dan perjalanan hidupnya tidaklah mudah kendala. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikannya komitmen. Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janji. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Selamat duduk kembali. Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Jika pada siang hari ini kami masih ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Moni, tidak kembali sia-sia, tetapi tertanam di hati kami dan berbuah untuk menghadapi kami di dalam tantangan hidup yang semakin tak menentu. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan kuat. Bapak, inilah kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang Engkau berkati untuk menunjang pelayanan-Mu di GBI Viva ini. Biarlah untuk semakin menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati bersyukur. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa tadi kita lihat para singer kita. Ternyata talentanya terpendam Ibu-ibu Bapak-bapak. Tuh lihat mereka nyanyinya luar biasa ya. Mantap. Terima kasih Rika. Ini pemimpinnya nih. Luar biasa. Guru luar biasa Tuhan pakai ya, ibu-ibu ya, puji Tuhan. Semuanya kita punya talenta, ya. Makanya talenta itu jangan disembunyikan, ya, ibu-ibu ya, dipraktekkan, ya. Tidak ada yang kata malu, ya. Puji Tuhan. Tadi saya lihat tuh silinder, tadinya Bu jangan saya dong, jangan saya dong. Jangan saya, tapi puji Tuhan kita lihat ya, Bapak Ibu udah terbiasa, dia bisa bawa doa persembahan, ya luar biasa. Kita percaya dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pastor Monik untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita, yang boleh memberkatkan kita dan juga mengubah setiap kehidupan kita lebih baik lagi ya. Terima kasih Pastor Moni, biar Tuhan Yesus memakai hambanya ini secara luar biasa dan dahsyat. Dimanapun hambanya ini berada, biar boleh menjadi kesaksian hidup untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lihat ya tadi firman-Nya. Memang belakangan ini, tahun ini akhir zaman ya, kalau saya bilang. Hari cepat sekali. Tadi Pastor Monik bilang 24 jam seperti 12 jam. Itu betul Bapak Ibu ya. Makanya saat ini kita harus bisa membagikan waktu kita ya. Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kita lihat kok nggak tahu-tahu udah jam 10 malam ya. Nggak tahu kok belum apa-apa kok. Jamnya udah segini ya. Terasa nggak Bapak Ibu akhir-akhir ini waktu 24 jam yang Tuhan kasih itu terasa cepat. Terasa kan ibu-ibu, bapak-bapak? Iya, jadi kita harus membagikan waktu. Ya, apalagi mau ibadah sebulan sekali di tempat ini. Kita harus persiapkan secara luar biasa. Hanya 1 bulan sekali ya Bapak Ibu di tempat ini persiapkan. Kalau Ibu Noli, besok pelayanan nih di Victorious Women Robinson, malamnya saya udah siap-siap. Apa yang saya siapkan? Tas saya apa aja nih isinya? Besoknya apa ya? Saya harus persiapkan, gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi itu lebih baik kita lakukan. Jangan pas mau jamnya kelabakan. Ini belum, terutama sebelumnya Bapak Ibu masak dulu untuk persiapan mungkin anak, cucu, terutama untuk suami ya. Dan juga tadi kita dapat doa dari Pastor Moni, kita percaya yang didoakan tadi ada kuasa dalam doa, ada mujizat, ada kelepasan ya. Yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah persoalan, kita yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang menolong. Amin Bapak Ibu. Saya mau kesaksian sedikit boleh ya? Soalnya udah mau tutup tahun ini. Saya bilang tadi, Bu Lika, doa penuh kuasa. Bila kita imani, dahsyat dan luar biasa. Sedikit aja saya mau bersaksi. Banyak gak apa-apa ya? Kemarin bulan lalu saya udah janji Pastor. Bulan lalu kan ada bapak-bapak yang bersaksi. Kalau begitu bulan depan Ibu Nori mau bersaksi. Saya bilang gitu. Saya mau bersaksi tentang suami Pak Hasan. Kalau hari Sabtu kan kita off ya, nggak kerja, nggak ke kantor maksudnya. Jadi kalau hari Sabtu itu tugas Pak Hasan, suami saya, dia paling suka kalau Sabtu pagi dia ke supermarket belanja, ya. Jadi pas dia turun ke basement, dia bawa handphonenya dia taruh di atas mobil. Kenapa? Karena dia punya kaca spion agak sedikit nggak pas.
agak sedikit bengkok gitu, nggak apa. Jadi dia HP-nya dia taruh di atas mobilnya, terus dia benerin tuh spionnya. Jadi setelah selesai spionnya udah oke, dia lupa tuh HP, nggak diambil. Mestinya kan kalau turun buka mobil, ini HP dia mesti masuk ke dalam kan. Kalau dia nggak pasang, dia taruh di atas mobil. Setelah spionnya selesai, udah bagus, posisinya udah benar, dia masuk ke mobil. Ini HP masih ditinggal di atas mobil. Dia jalan, dia keluar, Bapak Ibu, ya pasti otomatis ini HP kan jatuh. Iya jatuh, udah pulang nih. Dia kasih tahu saya, HP saya ini kemana ya? HP saya kemana? Dia tahu sebenarnya posisinya, udah tahu. Setelah pas dia cerita katanya, dia cerita kronologisnya. Saya bilang HP-nya pasti hilang. Ternyata benar Ibu, jatuh di jalan. Tapi puji Tuhan, saya dengar begitu, saya sambil masak. Karena kalau setiap Sabtu kita ada kumpul keluarga, anak, mantu, cucu datang ke rumah. Jadi saya sedikitlah ada persiapan masak. Di dalam hati saya begini, saya doa dalam hati singkat sekali. Ya, kalau kita ada hubungan sama Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, biarlah HP pasang, siapa yang ketemuin orang yang baik hati, mau dikembalikan. Tapi kalau kita pikir secara logika ya Bapak Ibu, nggak mungkin lah ya. HP-nya pertama ya cukup lumayan. Kalau kita HP itu kalau hilang, gimana ya? Apalagi Pak Hasan ya, kerjanya kan bisnis begitu. Pasti dalam HP ini penuh nih dengan data-data. Saya bilang Tuhan, tapi kayaknya nggak yakin. Makanya Ibu kalau doa jangan nggak yakin ya. Kita harus imani. Ya, kita iman. Saya dalam hati berdoa begini, Tuhan biarlah yang nemuin HP ini orang yang baik hati, mau mengembalikannya. Puji Tuhan loh Ibu, akhirnya kesaksian. Udah tuh, sudah pada sibuk semua satu rumah. Saya bilang Michael temenin papi ya, pergi ke ini apa? Bagian Telkom. Tolong diblokir semua. Pokoknya diberesin ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Si Michael yang nemenin papi udah selesai pulang, sudah mati selesai. Udah. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu malam ini HP saya ini benerin. Ternyata dia WA, yang dapat nemuin HP ini dia WA. Terus saya nggak buka WA-nya, mungkin dia lihat saya nggak baca WA, dia telepon saya. Dia bilang, Ibu maaf, ini apakah Pak Hasan HP-nya ketinggalan jatuh? Dia bilang hilang. Oh iya Pak, saya bilang betul sekali. Oh Bapak, saya udah tahu ini yang nemuin handphone Pak Hasan ya. Oke, saya bilang kembaliin ya. Saya bilang, oh iya Bu, ini saya mau kembaliin. Saya kasih alamat rumahnya. Ya oke, nanti Bapak kapan mau kembaliin? Oh nanti malam ya Bu. Puji Tuhan loh, Bapak Ibu, itu HP secara utuh dikembalikan. Tangan dulu. Kadang-kadang secara logika Bapak Ibu, HP udah jatuh di jalan. Itu saya tahu. Kan rumah saya itu kan nggak sepi-sepi loh Bapak Ibu. Ada mobil, kendaraan lalu lalang, ada motor, nggak kelindes itu HP. Puji Tuhan deh ya. Puji Tuhan banget deh. Kayaknya kadang-kadang nggak mungkin. Nah itulah Bapak Ibu, nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Ya, luar biasa itu kesaksiannya. Oh ada pengumuman lagi Ibu ya. Untuk tanggal 5 Desember nanti kita akan merayakan ibadah Natal Victorious, momen gabungan. Jadi akan diadakan di Bogor, Tan Ek Chuan. Siapa yang tahu di Tan Ek Chuan Bogor udah pernah ke sana? Udah pernah ke sana belum? Nah, kalau misalnya tanggal 5 Desember ya Bapak Ibu, sekarang kan gampang ya, kita ke sana naik kereta ya. Jadi ya,
naik kereta, ibu bisa ke sana kok. Waktu kita ke Bogor juga ada ibu-ibu sebagian naik kereta. Ya, jadi kita tidak siapkan kendaraan tanggal 5 Desember nanti. Bagi ibu-ibu yang mau merayakan Natal bersama-sama bisa atur aja deh waktunya. Yang penting tanggal 5 Desember jam 3 kita merayakan Natal bersama, ya. Akan dilayani oleh Deborah Kristianto sama Pastor Monik yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Itu aja Bapak Ibu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada acara satu lagi yang berulang tahun, silakan untuk maju ke depan. Ada yang ulang tahun Bapak Ibu dari bulan Oktober sampai tanggal dari tanggal 10 dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 7 November. Silakan untuk maju ke depan, nanti akan didoakan oleh hamba kita Ibu Pastor Moni. Oh, juga terima kasih untuk Ibu Gembala juga. Puji Tuhan pada bulan ini ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati Bu. Silakan maju. Jangan malu-malu. Dari Oktober sampai November. Ya, 10 Oktober sampai 7 November. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Ayo silakan Ibu. Ibu bisa di tengah sedikit, jangan malu-malu Bu. Ini nggak pasangan suami istri kan? Bukan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan. Pastor Monik tolong doakan. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kita balik berdiri, kita doakan, mengangkat tangan kepada hamba-hamba Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Ya, satukan hati. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menambahkan 1 tahun kepercayaan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kau pakai hidup mereka ya Tuhan, tidak terkecuali Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan. Ada kekuatan Allah, ada kemampuan pengurapan yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus ada atas setiap hamba-hamba-Mu. Kuatkan perjalanan mereka bersama-Mu, iman mereka seperti iman sebesar biji sesawi. Terus bergerak, terus bertumbuh ya Tuhan. Terus ya Tuhan menjadi kuat, tertanam, berakar bersama Engkau. Kehidupan mereka bertumbuh sehat. Mereka mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kehidupan mereka ada buah-buah roh, buah roh yang mengalir menjadi berkat buat banyak orang. Pakai hidup hamba-hamba-Mu ini menjadi garam dan terang di dunia ini ya Tuhan. Kehidupan mereka melalui perkataan, perbuatan dan tindakan mereka mengalirkan orang melihat Yesus sungguh ada dalam hidup mereka. Tuhan, kami memberkati 1 tahun ini dengan penuh berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah setiap langkah mereka ada pertolongan, mujizat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Kau kirim malaikat-malakat-Mu berjaga-jaga atas mereka. Jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, segala yang tidak berkenan Tuhan, bahkan dari niat yang kurang jahat. Terima kasih Tuhan, malaikat-malaikat
mereka berjaga-jaga. Dan Tuhan pakai hidup mereka senantiasa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Pastor Moni untuk foto. Ibu Dok, silakan. Kembalikan sama Jimat. Silakan Pak, makasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat ulang tahun ya Bapak, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada satu acara lagi. Ya, setelah itu kita doa berkat, doa penutup, kita pulang makan siang bersama. Cuma nanti kalau makan siang jaga kerapiannya ya Bapak Ibu ya, jangan berantakan ya, harus buang ke sampah ya. Udah disediakan plastiknya. Sekarang kita mau angkat satu pujian lagi. Ibu Tuhan Yesus, Ibu Nori menyanyi. Silakan ibu-ibu harus maju, ayo. Ini kan sebentar lagi akhir tahun loh. Kita akan memasuki tahun 2026. Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik, dan luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kita harus tempel terus itu Tuhan Yesus ya. Jangan jauh. Ya, ada sukacita. Percaya Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, luar biasa. Kalau kita jauh dari Tuhan, apa jawabannya? Tidak biasa. Silakan Ibu Nia maju, Ibu Nia. Ibu Juliana, ayo maju. Ayo, yang ada di grup aja. Walaupun suara kita fals, tapi kalau untuk Tuhan itu jelek, itu bagus. Yang penting hati kita ya, luar biasa. Ayo dong Ibu. Ini mama semua ini. Ayo dong, jangan jauh. Oke, saya tadi pegang hati terus ya. Tolong Ibu Juliana bisa.
Ya Bapak Ibu ya. Ya, senyumnya jangan lupa. Betul. Ya, setelah itu ibadah kita selesai. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pas ref ya. Pas itu refnya aja. Pas lebih pas ref. Iya. Engkau ajaib, sungguh ajaib bagi kehidupan setiap kami. Berkat-Mu turun ya Tuhan atas setiap kami tanpa terkecuali. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh jajaran kepemimpinan, pekerja, aktivis, jemaat beserta keluarga masing-masing. Tuhan, Kau memberkati juga leadership di Victorious Women Robinson Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang hadir, ada pertolongan, penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Tuhan, Kau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang indah ini dengan indah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkat atas keluarga, Kau memberkati kesehatan, Kau memberkati keuangan, Engkau memberkati yang sedikit yang dibawa kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan terjadi multiplikasi, terjadi
kasih karunia yang berlimpah-limpah dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, menguatkan, menuntut dan memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan, silakan duduk. Sebelum tadi Bu Nori sudah sampaikan ibadah Natal dari wanita 5 Desember di Bogor dan ibadah Natal bersama tanggal 10 Desember. 10 Desember di mana saudara? Kelapa Gading, Balai Samudra bersama Bapak Gembala Senior Pastor Abraham Kodrat Supit dan juga Pastor Dedi Bashir. Jadi saudara catat tanggal berapa? 5 dan 10 ya. Ya, 5 di Bogor, tanggal 10 di Kelapa Gading. Ya, ingat tanggal 10 Desember jam 6 sore di Kelapa Gading. Ajak keluargamu, ajak teman-temanmu biar kita masuk dalam hadirat Tuhan dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin.